pelatihan dan penulisan proposal PKM pada kali ini. Next operator. Nah, pada saat ini kita sudah tahu dengan itu ada Bang Yohan Winata, ada Kak Dini Yurici Putri, dan juga Bang Muhammad Fikri. Ketiga orang ini adalah tim yang merupakan peraih medali perak kategori presentasi Timnas 32 di UNUT tahun 2019 dan juga merupakan delegasi Timnas 33 yang berlangsung di UGM tahun 2020 dan juga merupakan delegasi Timnas ke-34 di USU tahun 2021 yang sedang berlangsung saat ini ya Bang dan kakak sekalian. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pelatihan dan penulisan proposal PKM yang bertemakan I'm Ready for Timnas 35. Nah, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja berikan waktu dan tempat kepada abang dan kakak untuk mengambil alih. Kepada abang dan kakak, disilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Ta'ala sehingga kita dapat melaksanakan acara yang biasa ya yang diadakan oleh teman-teman dari UKM Penalaran Universitas Andalas. Jadi ini merupakan kegiatan sharing pengalaman karena kami itu mungkin kalau untuk mengajari belum bisa, tapi berbagi pengalaman itu insya Allah kami bisa. Nah untuk itu kemarin beberapa hari yang lalu ya, Yohan dihubungi oleh Fauzan diminta untuk berbagi pengalamannya saat mengikuti PIMNAS, itu pengenalan PKM. Untuk karena PKM itu luas dan banyak, jadi kalau seandainya Yohan sendiri yang memberikan materi itu nantinya banyak yang kelupaan, sehingga Yohan mintalah tim Yohan untuk membersamai, memberikan pengalamannya saat mengikuti PKM hingga PIMNAS tahun lalu dan juga insya Allah saat ini sedang persiapan PIMNAS 34. Semoga saja tahun ini tim dari UNAN membawa medali lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi untuk materi itu yang pertama temanya kan ada motivasi untuk mengikuti PKM hingga berujung PIMNAS. Nah jadi untuk pemberian materi itu dari tim itu akan dibagi-bagi. Nah, untuk memotivasi kita berikan ke motivator tim. Jadi dalam tim Yohan itu kompleks, ada motivator. Jadi selama kita berkegiatan itu kan tidak mungkin di atas, selalu di atas. Artinya pernah down, lelah. Nah, Uda Fikri ya, karena kami di teknik itu biasa manggil Uda, di luar mungkin bisa dipanggil Abang. Bang Fikri tadi ya dipanggil sama teman-teman. Nah ini merupakan motivator tim dulunya ketika tim down, diberi semangat. Nah jadi karena teman-teman meminta materi itu mengenai motivasi dalam menulis proposal PKM, nah jadi Yohan berikanlah materi pertama itu ke Fikri tadi ya, Bang Fikri untuk menjelaskan motivasi dalam penulisan proposal PKM. Nah untuk itu Yohan izin share screen ya. Kalau dengar-dengar info tadi kata Bang Fikri di sana mati lampu, jadi Yohan saja yang share screen. Nah itulah fungsi tim lain, kalau yang satu kesusahan kita yang harus membantu, itu salah satunya. Kenapa PKM itu cukup rumit? Karena kita dituntut untuk bekerja sama dengan tim. Nah ini merupakan slide yang sudah disiapkan oleh Bang Fikri tadi. Silakan Bang Fikri. Baik, terima kasih perkenalannya yang luar biasa dari rekan-rekan semuanya. Kedengaran ya suara saya ya? Ya, kedengaran Bang. Oke. Kalau ada nanti kendala jaringan, tolong disampaikan saja atau apa, sampaikan saja.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'duh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, sebelumnya terima kasih kepada rekan-rekan UKM Penalaran khususnya yang telah mengundang kami sebagai tim. Meskipun saya ini kali kedua saya datang ke sini bersama dengan Yowan dan Dini. Tapi sebelumnya saya klarifikasi dulu, takutnya salah persepsi ya, salah tanggap. Kalau sebelumnya itu di tahun 2000 saya ikut PKM itu dari tahun 2019. Jadi perkenalan dulu lah di sini. Next slide-nya Yowan. Oke, perkenalan singkat, nama saya Muhammad Fikri, bisa dipanggil Fikri. Angkatan 2016, jurusan Teknik Elektro di Fakultas Teknik Universitas Andalas. Sudah lulus, baru lulus, baru wisuda di Oktober ini. Kesibukan sekarang jadi operator di pondok pesantren di desa saya sendiri. Itu sih mungkin perkenalan secara singkatnya. Klarifikasi ya, yang tadi yang menang perak di 2019. Nah, jadi yang ikut PKM itu dari tahun 2019, salah satunya ada Yowan dan saya. Jadi di tahun 2019 kami pergi ke Bali, saat itu masih offline. Pimnas 32 saat itu Unan banyak mengirimkan rekan-rekan timnya yang luar biasa. Dan alhamdulillah salah satu timnya itu saya bersama di PKMM. Di PKMM itu ada beberapa tim lagi. Nah, pada tahun 2019 saya belum satu tim sama Yowan dan Dini. Nah, di tahun 2019 itu alhamdulillah dapat perak dalam kategori presentasi. Kemudian di tahun 2020 Pimnas 33 itu baru saya satu tim sama Yowan dan Dini, dan itu baru yang sistemnya daring. Nah, di tahun ini saya nggak ikut lagi karena saya sudah lulus. Yowan ikut lagi, jadi ini pengalaman Yowan yang ketiga kalinya, Dini yang kedua kalinya, dan mudah-mudahan Yowan dan Dini bisa membawa medali. Nah, itu klarifikasinya, takut nanti salah mengira kalau saya masih ikut lagi dalam Pimnas tahun ini. Oke. Terkait motivasi, baik. Sederhananya kalau bagi saya, rekan-rekan yang sudah datang ke sini, yang hadir di sini adalah orang-orang yang sudah termotivasi untuk mengikuti kegiatan PKM. Nah, jadi kegiatan ini kenapa perlu dimotivasi? Sebenarnya sederhananya seperti ini. Kegiatan PKM ini durasinya luar biasa panjangnya. Luar biasa panjangnya itu maksudnya kita masukkan proposal untuk tahun ini, lombanya baru tahun depan, itu pun kalau misalkan kita lulus ke tahap-tahap selanjutnya. Kurang lebih biasanya setahun, kurang lebih. Beberapa kali pengalaman saya, 1 tahun itu adalah durasi yang rata-rata untuk PKM ini. Jadi yang bikin luar biasa dan perlu dimotivasi itu pertama, waktunya tadi yang panjang, yang berakibat. Nah, akibatnya banyak. Pertama, bertarung melawan diri sendiri. Pada pertama-tama itu kita belum bertarung sama orang lain. Kita hanya bertarung melawan diri kita sendiri. Karena apa? Karena kita berkorban banyak. Kita juga kuliah, kita mungkin juga ada organisasi, kita juga mungkin ada kesibukan lain, yang mana ada berkorbannya itu berupa korban waktu, korban tenaga, korban pikiran. Dan bisa jadi kita ikut PKM itu di luar dari bidang yang kita kuasai, bisa jadi. Maksudnya itulah guna tadi tim. Misalkan di tahun 2019 saya ngikut yang PKMM, itu tentang pengabdian masyarakat untuk membuat bahan ajar yang bisa meningkatkan minat
untuk mempelajari budaya alam Minangkabau pada anak SD. Di tahun 2020 itu sama si Yohan dan Dini membuat penelitian eksakta tentang titik buta pada truk. Nah, itu kan sebenarnya tidak dipelajari di jurusan saya. Namun pada kenyataannya saya harus banyak belajar. Saya harus banyak mampu mengaplikasikan ilmu-ilmu dan hobi yang saya miliki. Tentu di sana saya lebih banyak belajar melalui PKM. Jadi PKM ini salah satu ajang untuk belajar untuk bekerja sama, belajar untuk mempelajari hal baru, belajar untuk menuangkan ide dan menyampaikan ide tersebut dengan baik kepada orang lain. Nah, jadi 1 tahun itu akan dipengaruhi oleh banyak hal, termasuk juga kekompakan tim. Kekompakan tim itu bukan hanya sekedar teman-teman kita sendiri, tapi juga dipengaruhi oleh dosen pembimbing. Kekompakan tim itu sampai ke dosen pembimbing ternyata. Saya 2 kali ikut PKM sampai ke PIMNAS, itu dua-duanya di bawah bimbingan Bapak Dr. Eng Muhammad Ilham Dirusdi. Nah, kalau Yohan itu 1 sama Pak Rahmadi, 1 sama Pak Ilhamdi tadi. Nah, jadi seperti itu. Nah, mungkin itu kalau di elektro seperti itu. Jadi dosen pembimbing di setiap fakultas bisa beda-beda. Tentu rekan-rekan yang lebih mengetahui bagaimana karakter dosen pembimbing. Rekan-rekan juga yang mengetahui bagaimana karakter dari tim. Sehingga pembentukan tim itu dari awal harus sudah saling mengerti satu sama lain bahwa kita ini lombanya cukup panjang, butuh waktu, butuh tenaga, butuh pikiran, butuh semuanya. Lakukan dengan ikhlas tentunya, karena bakal berat. Karena apa ya? Seringkali itu kita merasa kita tuh melihat yang enaknya saja, tiba-tiba sudah sampai nasional, tapi nggak mau tahu susahnya bagaimana di belakangnya itu. Padahal sampai begadang mungkin, padahal sampai sampai begadang, menghabiskan waktu liburan yang biasanya orang bisa liburan, kita ya standar-standar aja, liburan tetap ada, tapi tentu nggak seluang waktu orang yang biasanya. Saya rasa itu next untuk slide ini. Oke, sekarang tanamkan saya pertama kali yang harus saya pikirkan itu kenapa ikut PKM. Kenapa ikut PKM? Bisa jadi apapun alasannya. Ya silakan pikirkan sendiri, dan apapun alasannya bisa jadi benar, bisa jadi salah, bisa jadi apa. Tapi yang penting dalam alasan ini adalah rekan-rekan itu mengetahui dengan betul niat dan tujuan itu kenapa mau ikut PKM, dan jadikan itu sebagai motivasi yang luar biasa untuk diri kalian sendiri, karena kalian akan bertarung dengan diri kalian sendiri. Next. Di antara sebagian besar alasan yang bisa kita jadikan sebagai penyemangat kita. Pertama, masih banyak sekali masalah di sekitar kita yang masih bisa kita selesaikan. Masalah itu bisa masalah yang dekat sekali sama kita, ataupun dekat lagi sama orang lain. Kadang masalah itu bukannya nggak ada, tapi kitanya yang nggak tahu kalau itu adalah sebuah masalah dan tentu bisa kita selesaikan. Nah, disinilah peran kita sebagai mahasiswa, dan disinilah peran kita sebagai anggota lomba yang akan mengikuti PKM. Masalah inilah yang dibuat pertama kali, masalah inilah yang akan kita selesaikan. Bisa jadi bagi orang nggak masalah, tapi bagi orang lain menjadi masalah. Jika kita bisa menyelesaikan masalah tersebut dan kita punya idenya, bisa kita buat PKM. Gampang sebenarnya. Oke, next. Yang mengikut PKM, terutama sampai ke PIMNAS ya, itu dunia kerja itu sudah mengenal dengan baik bagaimana Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Mereka mengetahui dengan baik bagaimana prosesnya, sehingga jika kita memiliki pengalaman pada Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional ini, akan memiliki daya tarik yang luar biasa atau daya jual yang luar biasa pada dunia kerja. Saya kenal beberapa senior
yang pernah mengikuti PIMNAS, pada saat sesi wawancara, cuman ditanya bagaimana pengalaman rasanya saat Anda berkunjung ke Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Bagaimana perasaan Anda saat itu? Jelaskan, ceritakan saja. Nah, itu lolos habis itu ya. Padahal di level BUMN. Jadi kesimpulannya, ini bukan satu atau dua cerita yang pernah saya dengar. Saya pernah ikut juga di pematerian seperti ini juga pada yang diadakan oleh universitas lain, dan mereka juga sama berbicara seperti itu, kalau mereka memiliki potensi yang luar biasa di dunia kerja. Bahkan juga pada beberapa kasus, misalkan yang di PKM kewirausahaan, itu bisa membuka lapangan pekerjaannya sendiri, dan ya belum menjadi sultan, tapi seenggaknya sudah memiliki usaha sendiri yang tentunya tidak memberatkan orang tua kita. Nah, itu yang luar biasa. Next. Nah, di antara semua peserta PKM ini, saya selalu mendengar cerita banyak yang berhasil. Banyak yang berhasil itu berhasil dalam mengerjakan pekerjaannya. Karena apa? Bisa jadi dalam suatu pekerjaan itu dituntut di luar job desk-nya atau di luar pekerjaan yang seharusnya. Misalkan saya saat ini sebagai operator pondok di pondok pesantren. Saya harus bisa, kebetulan karena melalui pengalaman PKM, saya menguasai desain, saya menguasai pembuatan editan video, saya menguasai pembuatan game sederhana, saya menguasai public speaking, saya juga menguasai bagaimana caranya bekerja sama dengan orang. Nah, yang itu bisa dibuktikan melalui sertifikat PKM itu sendiri. Kemudian juga luar biasanya, kampus kita terutama ya, Universitas Andalas itu mendukung dengan penuh bagaimana tentang mahasiswa yang ikut PIMNAS. Yang nggak menang saja bisa diapresiasi dan diberikan medali serta insentif jika saat itu sedang ada insentif. Nah, itu nggak menang, apalagi yang menang. Pada saat tahun 2000 saya yang di Bali, janji wakil rektor saat itu adalah memberikan liburan satu tim kepada yang menang emas. Sayangnya saat itu cuma perak, jadi nggak jadi liburan. Nah, tapi tetap diberikan penghargaan yang luar biasa. Yang di tahun kemarin ini, di tahun 2020 itu yang nggak menang pun diberikan insentif dan diberikan medali penghargaan yang luar biasa. Nah, sepertinya di tahun yang sekarang apalagi akan lebih baik lagi tentunya, apalagi online ini. Next. Nah, yang terakhir itu adalah ajang bergengsi mahasiswa. Tentu sangat bergengsi, karena apa? Seluruh yang ikut bukan kampus-kampus yang kampus-kampus yang besar namanya yang pernah kita dengar. Bahkan kampus-kampus yang tidak pernah terfikirkan ada dengan ide-idenya yang tidak pernah kita terfikirkan, itu bisa jadi juara. Jadi ini yang luar biasanya dari PKM ini. Dari PKM ini adalah dia tidak memandang dari mana latar belakangnya, tetapi bagaimana masalahnya bisa diangkat dan bisa diselesaikan pada masalah yang sulit dan ya luar biasa, yang tidak banyak lah orang mau mengerjakannya. Jadi intinya dalam PKM itu adalah kamu punya masalah, kamu punya ide untuk menyelesaikannya, dan kamu mampu menyelesaikannya dengan baik sehingga dapat memberi manfaat kepada orang lain. Seenggaknya ini adalah 4 poin yang bisa saya sampaikan kalau rekan-rekan nggak tahu motivasi apa yang perlu ditanamkan kepada diri rekan-rekan. Saya pernah berada di posisi rekan-rekan, duduk, mendengarkan pemateri. Saya pernah ikut beberapa tempat untuk pemateri yang datang itu dari nasional maupun dari kampus maupun dari fakultas. Nah, jadi seperti itu kurang lebih gambarannya. Sama pendapat mereka. Next.
Nah, saya rasa saya harus menutup ini dengan quote yang menurut saya cukup bagus dari Pak Anies Baswedan. Anak muda memang minim pengalaman, karena itu ia tidak tawarkan masa lalu. Anak muda menawarkan masa depan. Jadi, mari kita beraksi. Tinggal lakukan saja, jangan banyak berpikir, lakukan saja. Next. Nah, ini momen saat tim saya mendapatkan juara 2 di Bali, Universitas Udayana. Next. Nah, dari ini yang saya bilang, meskipun kami saat itu tidak menang, kampus mengerti dengan baik bahwa perjuangannya sudah luar biasa dan perlu diapresiasi dengan luar biasa juga. Nah, ini Pak Rektor. Mungkin sekian ya yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Mungkin tidak mampu memotivasi diri kalian sepenuhnya. Tentu motivasi yang ada yang benar-benar bisa memotivasi diri kalian sendiri adalah diri kalian sendiri. Orang lain cuma bisa mendorong. Kalau kalian nggak mau gerak, ya apa gunanya? Ya mungkin cukup sekian ya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Fikri yang telah menyampaikan materinya itu mengenai motivasi dan kenapa kita harus mengikuti PKM. Nah, itu PKM. Untuk selanjutnya, saya akan menyampaikan memberikan pengalaman itu mengenai PKM. Saya izin share screen ya teman-teman. Apakah sudah kelihatan slide-nya? Sudah, Bang. Sudah, Bang. Baik, terima kasih. Sebelumnya, saya ingin tahu siapa saja ya audiens angkatan berapa yang hadir sekarang. Apakah 19, 18, atau ada yang 20 mungkin? Iya Bang, untuk yang hadir sekarang itu dari angkatan 19, 20, 18, dan ada juga 17 Bang. 17, baik. Berarti teman-teman semuanya, berarti bisalah dipanggil teman-teman ya, karena seangkatan mungkin 17 hingga ke bawah. Jadi tema kali ini itu yaitu strategi sukses menyusun proposal PKM. Nah, tadi sudah dimotivasi oleh Bang Fikri. Semoga saja itu dapat menggiring keinginan teman-teman untuk mengikuti PKM nantinya. Nah, baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada teman-teman UKM Penalaran yang telah mengundang saya untuk berbagi kembali. Terima kasih sekali. Sehingga saya dapat membagikan ilmu mungkin ya dari pengalaman. Judulnya saat ini yaitu Strategi Sukses Menyusun Proposal PKM. Perkenalkan, saya Yuan Winata, jurusan Teknik Elektro Angkatan 2017. Sebetulnya teman-teman Angkatan 2017 di jurusan elektro sudah pada lulus, tapi karena niat awal saya harus mengikuti 3 kali PIMNAS, maka saya harus mencapai niatan tersebut. Dan alhamdulillah sekali, saya diizinkan oleh Tuhan ya untuk 3 kali mengikuti PIMNAS berturut-turut selama berkuliah di Universitas Andalas. Dulu waktu sebelumnya saya dan tim sudah pernah juga berbagi pengalaman kepada teman-teman di UKM Penalaran. Yang hadir sekarang apakah pernah hadir dahulunya waktu dulu? Ada yang pernah hadir dulu? Pernah Bang. Tidak ya? Ada? Ada Bang. Baik, terima kasih. Jadi waktu perkenalan yang ongoing ini
itu tulisannya bukan ongoing, tapi soon. Karena waktu itu masih dalam tahapan pengiriman proposal, artinya belum dinyatakan lulus ke PIMNAS. Dan sekarang alhamdulillah saat ini persiapan PIMNAS bersama-sama dengan tim UNAN yang lainnya, yaitu UNAN ada 7 tim. Salah satunya itu adalah tim saya, tapi sebetulnya bukan saya ketua, saya merupakan anggota. Jadi tahun ini saya mengikuti dua tim yang lulus PIMNAS itu satu, yang saya sebagai anggota, yang saya sebagai ketua itu mungkin ada ide-ide yang jauh lebih baik dari yang saya angkat. Nah, untuk itu dari bahan yang dikirimkan oleh Fauzan, saya diminta untuk menyampaikan pengenalan proposal PKM dan perbedaan PKM sekarang dengan tahun lalu. Nah, selanjutnya sebelum itu mari kita flashback terlebih dahulu melihat dokumentasi kegiatan PIMNAS. Ini merupakan pembukaan waktu PIMNAS 32. Kenapa PIMNAS 32? Karena PIMNAS 33 itu online. Mungkin online kurang menarik, tapi yang namanya PIMNAS itu tetap ajang bergengsi walaupun itu online. Nah, ini merupakan pembukaan, kita presentasi, itu ada saya dan tim. Waktu itu masih kecil. Ya, ini saya di tengah. Masih kecil dibandingkan sekarang, itu sudah mengembang sedikit. Lalu ini ada presentasi poster. Ini waktu pergi jalan-jalan, dan ini kontingen dari UNAN. Nah, ini penutupan. Nah, dari dokumentasi tadi, apakah teman-teman berminat untuk ikut ke dalam kegiatan-kegiatan tersebut? Menurut saya, dengan kegiatan yang dibiayai oleh kampus, tidak mengeluarkan uang pribadi, tidak ada rasanya orang yang tidak berminat. Kalau yang tidak berminat, mungkin dia berminat di tempat yang lain, atau mungkin ada tujuan yang lain. Nah, kalau berminat, kita itu harus tahu dulu, apa itu PKM. PKM itu merupakan, ini dikutip dari buku panduan terbaru, buku panduan tahun 2021. PKM itu singkatan dari Program Kreativitas Mahasiswa. Nah, pengertian itu cukup panjang, itu sebagai wadah mahasiswa untuk mengkaji, mengembangkan, menerapkan ilmu teknologi yang dipelajari di perkuliahan kepada masyarakat luas. Nah, tapi tidak semua PKM yang harus diterapkan ke masyarakat. Jadi ada beberapa PKM yang memang harus diterapkan, ada yang sampai fungsinya sudah berjalan atau rancangannya saja. Nah, seperti itu kira-kira pengertian ya, kutipan dari buku pedoman. Selanjutnya, buku pedoman PKM itu berbeda setiap tahunnya. Jadi kalau teman-teman akan menulis proposal tahun 22 nantinya, itu akan ada buku panduan terbaru. Jadi buku panduan itu setiap tahunnya berbeda. Nah, namun perbedaan itu dari yang Yohan lihat itu sedikit, mungkin ada tambah-tambahan atau kurang-kurangnya, tapi tidak akan jauh berbeda. Nah, untuk itu, jika teman-teman mau menulis proposal PKM, kalau belum keluar untuk tahun depan, itu gunakan yang tahun 2021, tinggalkan yang lama-lama. Yang 2018, yang 2017, yang 2020 itu tinggalkan, nggak usah. Kalau ada di perangkat, dihapus nggak apa-apa, karena nggak akan merujuk ke sana lagi. Nah, kita gunakan saja panduan PKM yang tahun 2021 yang paling terbaru. Nah, kalau seandainya nanti sudah keluar, baru proposal yang sudah ditulis sekarang disesuaikan dengan
pedoman PKM yang baru keluar tersebut. Nah, kita kan belum tahu bagaimana bentuk pedomannya. Nah, hal yang perlu diperhatikan itu selalu baca buku panduan dengan seksama, karena kalau tidak mengikuti panduan itu akan gagal di administrasi. Jadi belum apa-apa, belum dinilai isi kontennya itu sudah gagal. Jadi pastikan gunakan panduan yang sesuai. Nah, jadi kegiatan PKM itu yang sudah disebutkan oleh Bang Fikri tadi itu panjang. Nah, ini Yuan jelaskan satu-satu. Apa saja kegiatan PKM. Nah, kegiatan PKM itu diawali dengan menulis proposal. Itu sudah lengkap ya. Menulis proposal berarti kita sudah punya ide, sudah punya tim, sudah punya solusi untuk permasalahan yang kita angkat. Nah, jadi sebelum nomor 1 ini dimulai, berarti harus ada kegiatan pra untuk menulis proposal. Nah, setelah selesai kita menulis proposal, lalu kita mengirimkan ke universitas dulu. Gunanya adalah untuk direview. Kita di UNAN itu ada reviewer internal, jadi dicek dulu apakah sesuai format, apakah idenya sudah kelihatan. Nah, jadi kan dalam penulisan proposal itu terkadang kita memikirkan ide yang luar biasa, tapi di dalam tulisan itu belum tersampaikan ke pembaca. Nah, jadi fungsinya itu nanti dikirimkan ke UNAN, direview. Nah, nanti UNAN akan mewadahi itu, akan dikabarkan kapan pengumpulannya, kapan deadline-nya, kemana dikumpulkan. Nah, itu ada nantinya. Lalu setelah dikirimkan dan direview, nah kita perbaiki reviewnya bersama dengan pembimbing. Lalu kita akan diberi akun untuk mendaftar di Simbel Mawa namanya. Itu situs untuk pendaftaran PKM. Nanti bisa teman-teman cari Simbel Mawa. Nah, itu akunnya didaftarkan oleh operator UNAN. Kalau kita tidak lulus dari universitas, berarti kita tidak dapat akun dan kita tidak bisa ikut PKM namanya. Nah, setelah kita upload, nanti akan direview lagi. Direview oleh reviewer nasional, itu dari Kemendikbud nanti yang handle. Siapa reviewernya itu kita tidak tahu, artinya kita hanya bisa mempersiapkan proposal sebaik mungkin, menyampaikan ide dalam bentuk proposal sebaik mungkin. Nah, kalau sudah oke dan kita lulus, ya berarti kita didanai sesuai dengan dana yang kita rancang di dalam proposal. Yang nama proposal pasti kita meminta dana untuk kegiatan. Nah, kalau udah didanai baru kita implementasikan. Nah, setelah diimplementasikan, lalu kita akan dicek, dimonitoring oleh reviewer nasional dari Kemendikbud. Nanti dicek apakah ide kita sudah terlaksana, sudah dilaksanakan, bagaimana progresnya, apakah sudah baik. Nah, setelah itu dilalui semua, baru kita sampai di PIMNAS. Nah, untuk mencapai PIMNAS itu butuh waktu yang lama. Yuan waktu itu mengirimkan proposal, kalau tidak salah, Januari, baru sekarang PIMNAS-nya. Berarti hampir 1 tahun, sekitar 8 hingga 9 bulan baru sampai ke PIMNAS. Nah, gitu. Jadi memang panjang kalau kita mengikuti PKM. Kalau seandainya teman-teman mengikuti PKM itu setengah hati, ya ikut, orang ikut, kita ikut, nampak, lihat teman-teman yang lain ikut, kita juga ikut, rasanya itu akan sia-sia. Jadi kalau seandainya mau ikut, luruskan niat, rancang semuanya dengan baik, baru insya Allah kita maksimal mengerjakannya dan sampai ke PIMNAS. Dan itu tidak mungkin rasanya kalau kita sudah berusaha maksimal dan tidak lulus PIMNAS. Kalau memang tidak lulus berarti itu adalah ujian rasanya. Nah, jadi untuk itu
faktanya, kita lihat fakta PKM, Yohan punya data itu 2018 dan 2019. Total pengirim proposal itu hingga sampai 48.000 proposal. Nah, bayangkan kalau proposal kita itu dibuat setengah hati. Pasti banyak proposal yang lain itu yang bagus-bagus. Nah, jadi makin kecil kemungkinan kita untuk dapat didanai saja dulu. Nah, tahun 2019 itu ada 45.000, nggak jauh berbeda. Sama berarti kan kita harus memang bertarung dengan puluhan ribu proposal lainnya agar mendapatkan dana. Nah, sedangkan yang didanai terlihat kan jauh berbeda, yaitu ada sekitar yang tahun 2018 itu yang didanai cuma 4.000 dari 48.000, artinya ada 44.000 yang tercampak. Nah, hal-hal yang membuat tercampak itu adalah ya kesalahan penulisan proposal. Jadi proposal itu harus maksimal. Nah, untuk PKM itu secara garis besarnya itu terbagi tiga, yang biasa disebut orang itu adalah PKM 5 bidang, PKM GFK, PKM AI, dan PKM GT. Nah, untuk sama ini ikut tahun 2019 yang ikut PKMT, tahun 2018 itu 2 tim ikut PKMPE dan PKMT, tahun 2021 ini PKMKC keduanya. Jadi setiap tahun itu Yohan mengikuti PKM yang berbeda. Awalnya T, pindah ke PE dan T, selanjutnya pindah lagi ke KC. Nah, kenapa bisa pindah-pindah? Itu menyesuaikan dengan ide kita. Ide kita itu masuk ke T kah, masuk ke P kah, masuk ke C kah. Nah, tadi Yohan bilang P, T, C kan. Jadi mungkin ada yang belum tahu atau yang sudah tahu, alhamdulillah berarti progresnya sudah jauh. Kalau yang belum tahu, tidak terlambat. Kita mulai sekarang untuk mengetahui apa itu PKM. Yang pertama itu PKMP. PKMP itu PKM penelitian. PKM penelitian yaitu ada melakukan riset untuk mengetahui fakta di balik permasalahan yang kita angkat. Nah, PKMP ini terbagi dua, itu ada penelitian eksakta yang Yohan ikut tahun 2020 dan PKM PSH, Sosial Humaniora. Ini biasanya bagi teman-teman yang di sosial. Nah, PKM penelitian ini kita itu mengungkapkan sesuatu dengan melihat mutu dan dampak luarannya, serta itu melakukan metode dalam melakukan penelitian. Itu bagaimana kita mencari metode yang tepat dalam mengungkapkan fakta tadi. Nah, itu PKMP atau PKM penelitian. Selanjutnya, untuk PKMP itu sistematika penulisan proposal. Ini bisa teman-teman lihat. Nah, jadi untuk PKM itu memiliki sistematika penulisan proposal yang berbeda-beda setiap bidangnya. Ini contohnya PKMP. Yang pertama itu ada halaman sampul, pengesahan, daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 tujuan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 biaya dan jadwal kegiatan, daftar pustaka, nah, dan lampiran-lampirannya. Nah, semua ini dikemas dalam satu yang namanya proposal. Nah, untuk proposal itu, bagaimana kita merancang metode penelitian yang sesuai dengan topik yang kita angkat. Nah, kira-kira seperti itu. Ini kita bahas sistematika kulit luarnya saja. Nanti untuk penulisan lebih dalamnya
itu kita serahkan ke tim penulis dari tim Yohan, itu Dini. Nanti kita bahas dulu satu-satu mengenai bagaimana sistematikanya. Kita lihat apa saja bedanya. Selanjutnya, kata kunci yang harus ada di PKMPE dan PKMPSH itu. Yang pertama itu, kayak tadi sudah Yohan sebutkan sebetulnya di awal, format dan syarat administrasinya itu harus terpenuhi. Apa saja syarat-syaratnya, apa formatnya. Lalu, pentingnya penelitian tersebut dilakukan apa? Contohnya dulu Yohan melakukan penelitian mengenai area titik buta pada truk. Nah, apa sih pentingnya dilakukan? Pasti kita harus bertanya itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini bisa kita jadikan untuk merancang ide tadi. Jadi teman-teman mungkin bisa dicatat pertanyaan-pertanyaan ini. Nanti juga Yohan share PowerPoint-nya. Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan yang harus ada di PKMPE tadi dan PSH. Nah, selanjutnya itu PKMT. PKMT itu Yohan ikut tahun 2019, yaitu PKM Teknologi. Nah, di mana waktu itu Yohan membuat sebuah alat untuk pemetik teh. Nah, apa yang harus ada di PKMT? Yang pertama itu adanya mitra. Apa itu mitra? Mitra itu adalah, misalnya kita ada sebuah masalah. Mitra itu adalah orang yang kita jadikan untuk tempat kerjasama. Nah, tempat kerjasama, Yohan berarti adalah orang yang punya kebun teh. Lalu, adanya persoalan yang prioritas. Persoalan yang prioritas ini maksudnya, waktu itu permasalahan Yohan adalah sulitnya pemetik teh itu dilakukan. Jadi bagaimana kita harus menyelesaikan permasalahan yang genting. Ibaratnya itu kalau sulit dilakukan pemetikan teh, kita harus membuat sebuah alat untuk memecahkan masalah untuk mempermudah orang-orang melakukan pemetikan teh. Nah, itu adanya persoalan dan solusi nantinya. Persoalan itu adalah bagaimana kita mencari permasalahannya, mencari solusi. Kayak tadi, sulitnya melakukan pemetikan teh, apa solusinya? Berarti kita buat mesin untuk mempercepat orang melakukan pemetikan teh. Lalu bagaimana fungsi produknya? Apakah berhasil atau tidak? Dan level kebermanfaatannya. Next. Nah, ini sistematika penulisan PKMT. Berbeda ya kan kawan-kawan. Yang tadinya dimerahkan di bab 3. Bab 3 itu metode penelitian kalau di PE. Nah, bagian yang sangat penting di PKMT itu adalah surat pernyataan dari mitra tadi. Jadi kalau kita punya mitra itu adalah orang yang bekerja sama dengan kita atau pihak ketiga, itu dia harus bersedia dulu menjadi mitra untuk melakukan pengujian, menyelesaikan permasalahan beliau. Lalu ada gambaran teknologi yang diterapkan. Nah, jadi jika teman-teman buat sebuah teknologi seperti dengan yang tadi itu harus tergambar teknologi itu seperti apa, jelas fungsinya apa, lalu detail lokasi mitra kerja. Nah, kita cepat saja ya. Jadi untuk itu pertanyaannya itu sama. Lihatlah pertanyaan awalnya itu format dasar administrasinya itu sudah sesuai apa belum. Nah, itu yang akan menjatuhkannya. Tadi sudah dijelaskan kalau ada 48.000 yang mendaftar. Nah, selanjutnya kenapa bisa 4.000? Kemungkinan besar itu adalah formatnya itu salah. Format penulisan proposalnya salah. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang harus ada. Yang merah ini, tujuan apa yang ingin dicapai dalam penerapan teknologi ini? Nah, tujuannya apa? Manfaat bagi mitra tadi itu apa? Kayak mitra Yohan sebelumnya sulit melakukan pemetikan teh, dibuatlah alat untuk membuat
pemetikan teh jadi mudah. Nah, seperti itu kira-kira. Kita lanjut. Selanjutnya itu adalah PKMM. Nah, PKMM ini kebetulan yang pernah ikut adalah Bang Fikri tadi. Nah, PKMM ini berhubungan, ada mitra juga, ada mitra, itu pengabdian masyarakat. Jadi bersifat itu membantu masyarakat, jadi menghasilkan perubahan nilai. Kalau Bang Fikri itu kan dia membuat media ajar untuk orang-orang tertarik belajar BAM gitu kan. Nah, itulah menghasilkan perubahan nilai tadi. Apa perubahan yang terjadi yang awalnya orang-orang belajar itu menggunakan buku terlalu monoton. Nah, jadi dirubahlah perubahan nilai itu, dibuatlah sebuah media ajar yang interaktif, yang mudah dan menyenangkan dan tidak membosankan seperti buku. Nah, itulah kira-kira kata kunci untuk PM tadi, untuk pengabdian masyarakat. Nah, untuk PKM tadi sudah menyebut mitra, jadi PKMT itu mitranya ada, PKMM itu juga ada mitra. Lalu apa bedanya? Bedanya itu, mitra di PKMT adalah bersifat profit. Profit ini adalah mitra yang berhubungan dengan kenaikan penghasilannya. Seperti PKMT itu yang membuat mesin pemetik teh, itu kan bagaimana kita mengurangi ya, yang awalnya biaya pemetikannya itu 1 juta, ketika menggunakan alat yang kita buat itu pengeluarannya jadi 300, artinya keuntungannya itu naik 700.000. Nah, itu artinya dia memiliki profit yang naik masukannya. Nah, yang non-profit itu yang tidak berhubungan dengan keuntungan atau penghasilan. Seperti mitra Bang Fikri dulu itu adalah sekolah. Nah, kalau kita melakukan perubahan nilai, cara orang belajar, cara orang melakukan sesuatu, itu kan tidak ada berhubungan dengan penghasilan. Jadi kita bagaimana merubah kegiatan seseorang yang lebih efektif dan lebih efisien dalam melakukan kegiatan. Nah, itu perbedaan mitra antara mitra PKMT dan mitra PKMM. Nah, jadi kalau teman-teman ikut PKMT, jangan diambil mitra yang non-profit. Itu tidak sesuai, nanti bisa digugurkan oleh reviewernya. Nah, ini sistematika penulisan PKMM. Nah, bagian apa yang harus ditonjolkan? Nah, yang ditonjolkan itu adalah bagaimana gambaran umum masyarakat saat ini. Nah, bagaimana perubahan nilai yang akan kita lakukan. Yang tadi awalnya orang-orang itu belajar BAM menggunakan buku, monoton, bosan, dan lain sebagainya, kita rubah. Nah, di situ tuh kita jelaskan dulu bagaimana gambaran masyarakatnya. Apa yang dilakukannya, apa permasalahannya. Nah, kenapa kita harus melakukan perubahan nilai? Nah, sama berarti mitranya itu harus bersedia melakukan ide-ide yang akan kita implementasikan. Itu harus kita tonjolkan di bagian PKMM. Nah, selanjutnya, kata kunci pertanyaan yang harus ada. Nah, sama, di setiap proposal PKM itu pertanyaan pertamanya, apakah format dan syarat administrasi terpenuhi? Nah, jadi jika teman-teman menulis proposal PKM, jadi harus jadi catatan penting, format itu sudah sesuai apa belum? Nah, selanjutnya, apakah permasalahan yang dihadapi masyarakat sudah digambarkan dalam proposal atau belum? Atau masih setengah? Nah, itu harus diapakan. Lalu, adakah sesuatu yang unik? Nah, unik kan ketika kita merubah orang belajar menggunakan buku menjadi media ajar yang interaktif, dapat digunakan melalui ponsel atau laptop misalnya. Nah, jadi itu kan unik. Biasanya buku kini lebih interaktif. Nah, lalu
apakah memberikan perubahan atau tidak. Kalau seandainya tidak memberikan perubahan, berarti kita harus rombak lagi proposal yang sudah kita tulis. Nah, selanjutnya Karsa Cipta. Kebetulan tahun ini Yohan ikut PKM Karsa Cipta. Yang pertama yang harus kita perhatikan di Karsa Cipta itu adalah keunikan dan kebaruan karya. Untuk saat ini, kebetulan Yohan ikut 2 proposal. Yang pertama itu membuat aplikasi pengaduan bully. Bagaimana kita menonjolkan keunikan, kebaruan yang sebelumnya. Kalau misalnya dulu orang mengadu bully itu ya datang langsung ke kepolisian, atau sulitnya mendapat perlindungan kalau ketika ada bully. Bully itu tidak hanya mencemooh ya, bully itu ada yang kekerasan seksual. Nah, itu tuh harus kita tindak karena itu permasalahan-permasalahannya. Dan kebetulan itu tidak sampai ke Pimnas, yang sampai ke Pimnas itu adalah stetoskop digital untuk membantu tenaga kesehatan dalam menangani pasien COVID-19. Nah, jadi itu yang sampai ke Pimnas. Nah, tujuannya apa? Prediksi kebermanfaatannya apa? Lalu, apakah ada peluang komersialisasi atau tidak? Nah, bayangkan sama teman-teman, pasti yang tenaga kesehatan, orang tuanya, atau yang melihat berita di TV itu, nampak ya, kalau tenaga kesehatan itu menggunakan APD level 3 yang menutupi seluruh bagian tubuhnya. Artinya, adalah kalau menutupi, jika teman-teman pernah berobat atau tahu apa itu stetoskop yang untuk mendengarkan suara jantung, itu tidak bisa digunakan saat menggunakan APD level 3. Artinya karena seluruh tubuh tenaga kesehatan itu tertutupi. Nah, itulah keunikannya. Kebaruannya itu tidak ada sebelumnya karena orang-orang menggunakan stetoskop akustik. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk membantu tenaga kesehatan. Prediksi kemanfaatannya apa? Yaitu mengurangi tenaga kesehatan yang mati akibat COVID atau meninggal dunia akibat COVID. Nah, itulah peluang komersialisasi itu mungkin bisa dinilai sendiri tentang ide Yohan. Kalau Yohan menjelaskan ide berarti Yohan angkat-angkat lah pasti kan, karena harus lebih baik idenya pasti. Nah, selanjutnya apa yang harus ditonjolkan yaitu gambaran teknologi yang diterapkan atau yang akan dikembangkan. Nah, di PKMKC itu kita layaknya menjual sebuah barang. Artinya ketika barang kita itu rasanya bagus, harus kita tonjolkan. Nah, apakah ini sangat bisa bermanfaat atau tidak? Nah, jadi ketika teman-teman lihat iklan, kayak gitulah PKMKC. Kita harus menarik bagaimana reviewer itu suka dengan barang kita. Oh iya, ini idenya bagus. Nah, seperti itu kira-kira. Di sini di PKMKC itu tidak harus difungsikan. Artinya bisa dalam bentuk prototipe dan belum digunakan ke masyarakat itu boleh. Berbeda dengan PKMM tadi. PKMM tadi itu harus diimplementasikan langsung ke masyarakat. PKMT tadi harus diimplementasikan langsung ke mitra. Berbeda dengan KC yang tidak harus diimplementasikan langsung, tapi fungsinya sudah berjalan dengan semestinya. Seperti itu. Jadi tahap akhir dari PKM KC itu adalah ketika alat kita atau ide kita itu sudah berfungsi sebagaimana yang kita rencanakan. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu PKMK. Nah, PKMK di UNAN jarang itu PKMK ikut. Jadi teman-teman bisa tuh merancang sebuah usaha. Nah, PKMK ini artinya PKM Kewirausahaan. Nah, jadi dari artinya itu kita tahu kewirausahaan itu adalah merancang sebuah usaha untuk menjual produk. Misalnya teman-teman menjual produk yang berbeda, artinya keterbaruan produk. Misalnya membuat teh dari daun jambu. Nah, itu kan sesuatu yang unik.
Nah, itulah ciri-ciri PKMK. PKM kewirausahaan, menjual produk yang unik. Contohnya membuat membuat sandal dari masker bekas, karena masker bekas sekarang sudah menumpuk, arti masker semuanya. Nah, jadi dari limbah masker kita jadikanlah sebuah sandal dan kita jual. Nah, itulah PKMK. Nah, untuk sistematika penulisannya bisa teman-teman lihat. Kalau kita bahas sistematika itu, mungkin kita tidak bisa berpedoman ke sini, tapi inilah gambaran umumnya. Yang pertama itu adalah rencana usaha kita. Gambaran usaha kita itu bagaimana? Misalnya membuat teh dari daun jambu tadi, bagaimana usaha kita itu? Apakah yang akan dijual? Bagaimana sasarannya? Dan lain-lainnya. Kira-kira seperti itu. Nah, apa yang harus ada? Sama. Formatnya sudah terpenuhi atau belum? Sesuatu yang unik. Nah, kan sesuatu yang unik. PKM itu harus unik dan ada keterbaruan. Namanya saja adalah program kreatif. Jadi kita harus kreatif dalam menemukan ide-ide. Apakah unik atau tidak? Nah, jadi di PKMK itu harus ada bisnis plan, bagaimana rancangan usaha kita, bagaimana produk kita dijual, nah, termasuk cash flow-nya. Nah, masuk ke pembahasan kedua. Pembahasan kedua itu adalah perbedaan PKM tahun lalu dan PKM tahun sekarang. Nah, sebetulnya tidak banyak berbeda. Yang berbeda itu hanya pergantian nama di beberapa bidang. Yang pertama itu PKMP. PKMP itu PKM penelitian tadi, berubah nama jadi PKMR, itu PKM riset. Nah, jadi diganti nama. Untuk sistematika penulisannya sama, penilaiannya sama, jumlah anggota sama, nggak ada yang berbeda. Nah, PKMM, dulu namanya PKMM, sekarang dijadikan namanya PKMPM, pengabdian masyarakat. Nah, beda lagi, tapi sama. Ini berbeda nama saja, tidak ada perubahan yang lain. Itu PKMT dan PKMPI. PKMT dulu teknologi, sekarang namanya penerapan iptek. Nah, nama saja yang berbeda, jangan risau, jangan ambil pusing. Kita dulu PKMT, sekarang PKMPI namanya, itu saja. Kalau PKMKC tetap, PKMK tetap, ya, yang di bawah itu kelebihan. Jadi perubahannya itu tidak terlalu banyak. Yang berubah itu jumlah anggota. Dahulunya PKMKC itu jumlah anggotanya maksimal 3. Kalau sekarang bisa 3 sampai 5. Lalu ya, PKMT juga dulu maksimal 5, sekarang juga maksimal 5. PKMM dulu maksimal 5, sekarang juga maksimal 5. Nah, jadi tidak ada yang berbeda, sistematika penulisan juga sama. Lalu apa ketentuan kita mengikuti PKM? Satu orang mahasiswa itu boleh mengusulkan banyak proposal. Misalnya teman-teman ikut 10 proposal boleh. Tapi yang didanai itu yang boleh hanya boleh menjalankan 2 proposal yang didanai. Misalnya teman-teman mengirim 10 proposal tadi. Ternyata lulus 3. Artinya teman-teman harus keluar dari tim 1 untuk menjalankan 2 PKM lagi yang lainnya. Jadi tidak boleh 1 orang menjalankan 3 proposal yang didanai. Dengan ketentuan yang 2 itu 1 anggota, 1 ketua, satunya lagi anggota, atau dua-duanya anggota. Nggak apa-apa, tapi nggak boleh kedua-duanya ketua, itu nggak boleh. Nah, jadi kalau punya banyak ide, sanggup buat proposal yang banyak, boleh ngirim banyak-banyak, biar ya kalau kata orang lebih banyak itu ya mengirim, jadi kemungkinan banyak yang lulus mungkin ya. Tapi kalau bisa maksimal 1, kenapa harus banyak-banyak gitu. Lalu
kalau kita ikut PKM, itu tujuan terakhir kita itu adalah PIMNAS. Kalau cuma PKM, itu sampai didanai selesai. Tapi kalau kita ikut PKM, tujuannya itu PIMNAS, berarti kita harus membahas PIMNAS sedikit ya. Jadi yang pertama tuh luruskan niat yang tadi, luruskan niat kalau kita bersungguh-sungguh ikut, karena kegiatan itu panjang. Selanjutnya, permasalahan yang ada dalam diri kita itu daya juang yang rendah dan lain-lainnya itu. Sengaja saya acak-acak biar tidak terprovokasi untuk melakukan hal yang negatif ini. Nah, selanjutnya, kalau kamu ingin ikut PIMNAS, kita harus berusaha lebih, jangan mengharap keberuntungan. Nah, nanti susah kalau kita mengharap keberuntungan. Lalu kalau kita sudah perjalanan yang jauh, buatlah chemistry dalam tim agar pekerjaan yang sulit itu terasa ringan. Jadi tidak ada bertengkar dalam tim yang tidak enakan dan lain-lainnya. Lalu perjalanan yang jauh, kemungkinan gagal itu akan lebih kecil jika kita bersama-sama dengan tim. Yaitu yang paling itu pahami panduan dan atur rencana kerja. Atur sebaik mungkin bagaimana ide kita apa yang akan dilakukan, sudah dilakukan dan yang sudah selesai. Dan kerjakan apa yang bisa dikerjakan. Jangan menunda-nunda, kerjakan selagi bisa dan jangan dibiarkan terbengkalai. Yang terakhir, berjuang tanpa doa itu ibarat anak panah tanpa busurnya. Jadi jangan lupa berdoa dan buat proposal. Success is not a big step in the future. Success is small step taken right now. Jadi mulailah langkah kecil dari sekarang. Sekian presentasi dari saya. Ilmu itu semakin dibagi semakin bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya berikan ke Dini ya untuk mengupas apa saja yang harus ada di dalam proposal. Silahkan Dini. Baik, terima kasih Yohan. Izin share screen teman-teman semuanya. Apakah sudah terlihat? Apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan teman-teman semuanya, nama saya Dini Yurici Putri dari jurusan Teknik Industri angkatan 2017. Nah, Dini merupakan delegasi di PIMNAS 33 di Universitas Gadjah Mada tahun 2020 dan sekarang sedang berjuang di PIMNAS 34 Universitas Sumatera Utara yang akan dilaksanakan akhir bulan ini. Pada kesempatan kali ini, Dini akan berbagi kepada teman-teman semuanya tentang materi pembuatan bab 1, lebih ke penulisan yang materinya lebih serius daripada materi sebelumnya. Nah, apa yang akan Dini bagikan ke teman-teman nanti itu akan lebih mengacu ke PKM-PE sama PKM-KC, karena di PIMNAS 33 Dini bergabung di PKM-PE atau namanya sekarang PKM-RE, dan di PIMNAS sekarang, PIMNAS 34 Dini bergabung di tim PKM-KC. Nah, jika teman-teman semuanya sudah memiliki ide, sudah memiliki tim dan juga dosen pembimbing, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat proposal PKM. Nah, kenapa proposal? Karena proposal merupakan gerbang awal dari serangkaian panjang kegiatan PKM yang pastinya akan bermuara di Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Nah, jika proposal teman-teman dapat dipahami oleh reviewer dan diterima oleh reviewer, maka akan berlanjut sampai ke PIMNAS nantinya.
Nah, proposal itu merupakan sebuah komunikasi, proses penyampaian informasi atau makna kepada orang lain. Jika kita menyampaikan informasi kepada orang lain, tentunya goals kita itu, orang yang kita sampaikan itu paham dengan apa yang kita sampaikan. Jadi, apa yang kita tuangkan di proposal itu, sebaiknya kita menuangkannya itu dengan sederhana, supaya orang bisa paham dengan apa yang kita tuangkan. Dalam menuangkan ide kita di proposal, kita juga banyak dibatasi oleh berbagai macam aturan yang semuanya itu terangkum di buku pedoman PKM terbaru. Nah, salah satu tujuan dari diadakannya kegiatan PKM ini yaitu menghasilkan mahasiswa yang taat aturan. Nah, jadi kita itu dituntut untuk harus taat kepada buku pedoman PKM. Jika teman-teman melakukan kesalahan yang sudah jelas tercantum di buku pedoman, maka kita akan otomatis gugur. Nah, ini merupakan hal yang diperhatikan oleh reviewer saat menilai atau mengevaluasi proposal. Ada 4 poin. Yang pertama, kesesuaian administrasi, kesesuaian format, kesesuaian program, dan aspek kreativitas atau substansial. Poin ketiga dan poin keempat ini sudah dijelaskan oleh Hewan, dan Dini akan menjelaskan untuk poin 1 dan poin 2. Yang pertama itu kesesuaian administrasi. Nah, ini poin yang paling penting, tapi sering ditinggalkan karena dianggap kurang penting, seperti halaman judul, halaman pengesahan, dan lampiran. Untuk tahun sekarang, halaman judul itu tidak disubmit, dan halaman pengesahan itu langsung dientrikan di akun Single Mama Ketua Tim. Nah, jika teman-teman mensubmit proposal dengan halaman judul, maka reviewer akan otomatis menggugurkan proposal teman-teman. Untuk lampiran, masih sama seperti tahun kemarin. Yang kedua yaitu kesesuaian format. Nah, ini yang paling sering dilupakan oleh banyak orang, karena orang berpikir format itu tidak terlalu penting, padahal format adalah yang paling penting. Apa gunanya kita punya ide, punya solusi yang sangat cemerlang, tapi format saja kita salah, gitu kan. Ini terdiri dari sistematika terus struktur proposal. Ini isi dari PKM RE, nantinya akan dibahas lebih lanjut. Yang kedua yaitu tata tulis, jenis hurufnya Times New Roman 12, spasinya 1,15, layoutnya 4333, dan nomor halamannya bisa dilihat di buku pedoman. Nah, ini yang terakhir yaitu jumlah halaman. Jumlah halaman maksimum untuk proposal itu adalah 10 halaman. Jadi, dalam 10 halaman itu kita harus menjelaskan semua ide kita, mulai dari permasalahan, mulai dari urgensi penelitian kita, mulai dari metode kita, dan hasil apa yang akan kita dapatkan nantinya harus kita jelaskan dalam 10 halaman dari pendahuluan sampai daftar pustaka. Sehingga kita harus menuangkan ide kita itu secara singkat, padat, dan jelas. Tapi dalam menuliskan proposal, kita harus membuat orang yang membaca proposal kita itu paham dengan apa yang kita tuangkan. Kalimat yang digunakan sebisa mungkin sederhana dan bersifat membimbing pembaca menuju ide yang akan disampaikan. Nah, maksud dari kalimat sederhana itu, kita memiliki sebuah ide yang harus kita tuangkan dalam bentuk tulisan, yang nantinya akan dibaca oleh orang yang belum tentu sebidang dengan kita, belum tentu tahu dengan apa yang kita buat. Jadi, kita harus membuat kalimat itu sesederhana mungkin. Contohnya itu, kita membuat kalimat tidak boleh lebih dari 4 atau 5 baris, cukup 3 baris dengan tidak terlalu banyak kata hubung. Jadi orang langsung paham mana anak kalimatnya, mana induk kalimatnya, gitu. Terus pemilihan katanya itu juga harus sederhana. Misalnya, di teknik industri itu ada istilah yang namanya antropometri. Nah, orang lain yang bukan teknik industri tidak tahu nih apa itu antropometri. Tapi di penelitian kita, di proposal kita harus ada kata antropometri. Jadi kita bisa menuliskan kata antropometri dalam kurung atau bisa kita tuliskan antropometri atau dimensi tubuh manusia. Jadi orang yang membaca proposal kita itu bisa paham apa itu antropometri, dan untuk selanjutnya kita bisa menggunakan kata antropometri saja. Nah,
Selanjutnya, bersifat membimbing pembaca menuju ide yang disampaikan. Ini maksudnya kita menuangkan ide ke dalam proposal, kita harus memposisikan diri kita sebagai orang yang tidak tahu apa-apa. Kita orang yang tidak tahu dengan apa-apa, kita bukan satu bidang dengan proposal ini. Jadi kita membuatnya sangat sederhana, sangat simpel. Karena reviewer kita yang akan menilai proposal itu belum tentu satu bidang dengan kita. Nah, dikasih contoh, misalnya itu, misalnya Dini mahasiswa kedokteran yang akan mengikuti PKM-PE, PKM Riset Eksakta, PKM-RE. Nah, sifat membimbing pembaca itu maksudnya begini. Dini sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran, Dini melihat nih permasalahan yang ada saat ini, yaitu pandemi COVID. Pandemi COVID itu kasusnya semakin tinggi dan banyak orang yang menjadi korban COVID. Nah, itu sudah cukup menjadi sebuah permasalahan dari proposal. Nah, nyatanya belum ada obat untuk mengatasi COVID ini, untuk menyembuhkan COVID ini. Jadi, Dini sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran melakukan riset, melakukan studi literatur, dan melakukan penelitian bahwa ternyata misalnya buah mengkudu itu bisa menyembuhkan COVID, gitu kan. Jadi, yang ditawarkan di PKM-PE ini akan membuat sebuah penelitian bahwa buah mengkudu itu bisa menyembuhkan COVID, gitu kan. Jadi di proposalnya, di latar belakangnya itu kita membuat permasalahannya dulu. Kasus COVID yang semakin tinggi saat ini membuat korban COVID semakin banyak berjatuhan. Jadi ternyata setelah studi literatur, buah mengkudu itu bisa menyembuhkan COVID. Jadi dibuatlah sebuah penelitian untuk membuktikan hal tersebut. Nah, itu sifatnya membimbing pembaca dengan sederhana. Karena reviewer yang akan menilai proposal Dini itu belum tentu dari Fakultas Kedokteran, bisa jadi dari Fakultas Teknik yang tidak tahu sama sekali apa itu COVID, apa itu buah mengkudu, gitu kan. Jadi proposal itu harus dituangkan dengan sederhana dan membimbing pembaca supaya mudah dipahami. Nah, kalau boleh dikutip dari pemateri workshop Bimnas kemarin, yaitu dosen dari Hubungan Internasional, Ibu Putih Viola, yaitu orang yang menggunakan kalimat sederhana itu belum tentu orang yang tidak pintar. Jadi jangan malu menggunakan kalimat sederhana, karena malahan orang yang menggunakan kalimat sederhana itu adalah orang yang pintar, bisa membuat orang lain paham dengan apa yang dia bicarakan. Nah, kita sudah tahu nih apa tips and trick untuk membuat proposal. Nah, jadi sekarang kita masuk ke penulisan bab 1. Di sini kita coba bedah bab 1 untuk PKM-RE tim Dini tahun 2020 dan PKM-KC tim 2021. Untuk judul, ini udah aturan mutlak di buku pedoman, jadi sangat tidak boleh dilanggar. Aturan judulnya tidak boleh menggunakan akronim, tidak boleh adanya singkatan yang tidak baku, dan maksimal 20 kata. Nah, untuk PKM-RE, isi bab 1-nya itu latar belakang, rumusan masalah, tujuan, luaran dan kontribusi, urgensi penelitian, dan manfaat. Di PKM-RE, yang harus ada di latar belakang itu ada 4 poin. Yang pertama, alasan penelitian tersebut perlu dilakukan. Yang kedua, fenomena nyata. Yang ketiga, penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Dan yang terakhir, kesenjangan yang terjadi antara kondisi saat ini dengan kondisi yang seharusnya. Jadi 4 poin ini harus ada terangkum dalam latar belakang PKM-RE. Nah, kenapa Dini lebih membahas ke latar belakang? Karena kita membuat sebuah proposal. Jadi kita butuh pengakuan setuju dari reviewer. Reviewer itu harus setuju dengan ide kita. Jadi kita harus menjelaskan latar belakangnya dengan baik. Ini loh masalahnya.
ini loh kenyataannya, fenomenanya kayak gini. Dan ternyata ada kesenjangan antara kondisi saat ini dan kondisi seharusnya. Gitu. Kita coba bedah proposal PKM RE Blind Spot 2020, judulnya itu penetapan persamaan area titik buta pada truk berdasarkan antropometri pengemudi di Indonesia. Nah, poin yang pertama, alasan penelitian perlu dilakukan. Nah, di sini saat membuat proposal ini, kita harus memposisikan diri kita tidak tahu apa-apa. Dan orang yang membaca proposal kita itu tidak tahu apa-apa. Apa itu area titik buta? Apa itu blind spot? Dia nggak tahu apa-apa tentang proposal kita. Jadi kita harus menjelaskannya dengan baik. Alasan penelitian perlu dilakukan yang pertama itu tingginya kasus kecelakaan truk pada tahun 2018. Nah, kecelakaan truk ini bisa menyebabkan orang meninggal dan kerugian material. Itu alasan yang pastinya sangat merugikan. Jadi kita taruh data-data yang kita punya di awal untuk meyakinkan ya nih ternyata penelitian ini perlu dilakukan karena kerugiannya itu besar gitu kan. Terus yang ketiga, area titik buta pada kendaraan tidak dapat dihilangkan. Nah, ternyata alasan penelitian perlu dilakukan itu karena area titik buta di kendaraan itu tidak dapat dihilangkan. Dan yang terakhir, area titik buta pada truk sangat berbahaya dan penting untuk dianalisis. Nah, yang 4 ini menjadi alasan kenapa penelitian ini perlu dilakukan. Nah, poin kedua, yaitu fenomena nyata. Nah, setelah tim melakukan riset, melakukan studi literatur, membaca artikel, didapatkan fenomena nyata. Ternyata area titik buta pada kendaraan itu lebih besar di kendaraan besar seperti truk. Lebih luas karena area yang tidak dapat dilihat itu lebih luas karena desain kendaraannya lebih besar. Jadi area titik buta pada kendaraan truk lebih besar daripada mobil biasa. Dan yang kedua, fenomenanya, ternyata dimensi tubuh atau antropometri pengemudi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi area titik buta. Misalnya, pengemudi A yang bertubuh tinggi dan pengemudi B bertubuh pendek. Area yang dapat dilihat oleh pengemudi A lebih banyak daripada pengemudi B, karena pengemudi B yang pendek itu pandangannya lebih banyak tertutup oleh bagian-bagian truknya, seperti dashboard atau jendela dari truknya. Nah, ini di sini kita setelah melakukan riset, kita mendapatkan fenomena nyatanya itu ternyata gini loh, gitu. Di sini kita menjelaskannya. Lanjut ke poin ketiga, penelitian sebelumnya. Nah, kita juga melakukan studi literatur, kita lihat apa penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Seperti ini, Marshall melakukan penelitian perbedaan pandangan pengemudi mobil penumpang dan pengemudi truk. Marshall ini berasal dari Inggris. Sunny melakukan penelitian berbasis grid untuk menetapkan area titik buta pada mobil penumpang. Sunny ini dari Malaysia. Dan yang terakhir, Summerskill juga dari Inggris melakukan penelitian terhadap area titik buta pada truk dengan metode proyeksi volumetrik. Nah, dari ketiga penelitian sebelumnya ini bisa menjadi pedoman bagi kita untuk melakukan penelitian selanjutnya. Nah, setelah poin pertama, alasan kenapa penelitian ini perlu dilakukan, setelah melakukan studi literatur, kita dapatkan fenomena nyatanya, dan yang ketiga, kita juga menggali apa penelitian sebelumnya. Nah, ternyata ada nih kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang seharusnya. Nah, untuk PKM RE Blind Spot ini, ternyata antropometri pengemudi di setiap negara itu berbeda, dipengaruhi oleh etnis dan suku di setiap negara itu. Nah, tadi kan sudah ada penelitian di Inggris dan di Malaysia. Nah, ternyata berdasarkan literatur, antropometri pengemudi itu berbeda-beda di setiap negara. Jadi, kita tidak bisa menerapkan area titik buta di Malaysia atau area titik buta di Inggris tidak dapat diterapkan di Indonesia karena antropometri atau dimensi tubuh pengemudinya itu berbeda. Gitu. Nah, di sini poin kita untuk menjelaskan apa tujuan kita.
Selanjutnya, oleh karena itu, untuk menetapkan area titik putar pada truk yang sesuai dengan kondisi di Indonesia, perlu dilakukan penelitian. Nah, di sini kita masuk ke tujuan penelitian kita tersebut. Nah, itu merupakan bedah latar belakang dari PKMRE Blind Spot. Selanjutnya, kita masuk ke bedah latar belakang di PKMKC. Bedah bab 1, di PKMKC. Isi bab 1-nya itu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan luaran. Untuk latar belakangnya sendiri, PKMKC itu bisa berisi proses identifikasi masalah yang akan dicari solusinya, sumber inspirasinya, dan fase final atau target fungsionalnya. Sumber inspirasi ini bisa dari penelitian sebelumnya, jadi kita kembangkan dan kita modifikasi. Kalau kata reviewer nasional, di PKMKC itu bagaimana kita menjual dalam tanda kutip produk dengan keunggulan dan spesifikasinya. Untuk alur berpikir PKMKC itu, kita mulai dari sebuah permasalahan. Apa permasalahan yang ada, dan kita carikan solusi yang dibutuhkan. Solusi dari permasalahan tersebut. Setelah itu, kita rancanglah sebuah produk yang bisa mengatasi masalah tersebut yang menjadi spesifikasi atau keunggulan dari produk kita. Nah, ini merupakan latar belakang dari PKMKC dini tahun ini, yaitu namanya Coroskop, Coronavirus Stethoscope, yang bisa membantu tenaga kesehatan dalam menangani pasien COVID-19. Nah, permasalahan awal dari PKMKC Coroskop ini yaitu tingginya kasus kematian tenaga kesehatan akibat COVID-19. Nah, ini tentu pasti kerugian yang sangat tinggi bagi tenaga kesehatan, merupakan sebuah masalah yang sangat krusial karena kasus kematian tenaga kesehatan itu sangat tinggi karena COVID-19. Nah, karena mengantisipasi tersebut, jadi tenaga kesehatan harus menggunakan alat pelindung diri saat menangani pasien coronavirus. Nah, ternyata setelah dilakukan riset, setelah dilakukan studi literatur, dan telah dilakukan wawancara langsung dengan tenaga kesehatan yang menangani pasien COVID-19, ternyata stetoskop akustik, stetoskop yang biasa digunakan dokter itu sulit digunakan karena tidak ada celah pada APD untuk memasukkan earpiece atau tubingnya. Nah, earpiece itu penerima suara yang di telinga, dan tubing itu selang rongga atau kabel dari stetoskop tersebut. Nah, jadi permasalahan dari PKMKC Coroskop itu kesulitan dari tenaga kesehatan untuk menggunakan stetoskop akustik yang biasa, karena tidak ada celah di APD-nya. Jadi, dari permasalahan tersebut, jadi solusi yang dibutuhkan yaitu diciptakannya sebuah stetoskop yang dapat digunakan dengan mudah dan nyaman meskipun sedang memakai APD level 3, APD yang menutupi seluruh tubuh. Itu solusi yang dibutuhkan. Jadi, Coroskop menawarkan sebuah stetoskop dengan pilihan komunikasi nirkabel dan kabel berbasis Bluetooth yang dapat terhubung ke berbagai perangkat audio seperti headphone, earbuds, dan speaker sesuai kebutuhan dan kenyamanan tenaga kesehatan. Nah, tadi masalahnya tenaga kesehatan kesulitan saat menggunakan stetoskop karena tidak ada celah di APD-nya. Jadi, dibutuhkan sebuah stetoskop yang bisa digunakan saat memakai APD. Jadi, Coroskop menawarkan spesifikasi yang memiliki pilihan nirkabel dan kabel, sehingga bisa terhubung ke berbagai perangkat audio. Tenaga kesehatan bisa memilih perangkat audio apa yang dia gunakan. Misalnya, tenaga kesehatan bisa menggunakan speaker untuk didengarkan bersama, atau menggunakan earbuds di dalam APD, sehingga bisa digunakan dalam waktu yang cukup lama. Nah, setelah kita dapatkan spesifikasi, untuk membedakan produk kita dengan produk orang lain, kita juga harus mencari keunggulan lain yang dapat kita jual, dalam tanda kutip, apa sih keunggulan yang bisa kita tawarkan lain daripada produk lain. Contohnya itu tambahan fitur seperti tampilan jumlah detak jantung per menit dan fitur perekaman aktivitas jantung. Nah,
Dengan spesifikasi dan keunggulan lain ini, sudah dapat membedakan produk horoskop dengan produk lainnya. Gitu. Nah, ini inti dari PKMKC tadi, diawali dengan permasalahan, solusi yang dibutuhkan, dan kita carikan spesifikasi yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, dan ditambahkan dengan keunggulan lainnya. Nah, jika proposal teman-teman dapat dituangkan dengan sederhana, dapat dijelaskan dengan mudah dipahami orang lain, jadi reviewer yang belum tentu sebidang dengan kita itu bisa paham dengan apa yang kita sampaikan dan setuju dengan ide yang kita tawarkan. Jadi proposal teman-teman bisa didanai dan bisa lanjut ke Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Nah, satu lagi saran dari Dini, untuk mengikuti PKM itu kita harus mengikut sertakan dosen pembimbing, karena dosen pembimbing itu memiliki peran yang sangat-sangat penting, jadi kita harus sering-sering bimbingan dengan dosen pembimbing. Oke, yang terakhir, jangan lupa harus sesuai buku pedoman dan make it simple, menggunakan kalimat yang sederhana. Terima kasih, sekian dari Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dini. Baik, teman-teman semuanya. Sekian presentasi ya. Presentasi pengalaman berbagi kegiatan-kegiatan PKM dan PIMNAS. Nah, jadi mungkin kelebihan waktu ya kami. Mohon maaf sebelumnya. Jadi yang perlu diingat yaitu sesuaikan dengan buku panduan. Lalu jangan sampai berbeda dengan format-format yang telah kita tentukan tadi. Nah, sekian sharing dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan, kalau ada kekurangan dan kekhilafan lainnya, saya serahkan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bang Iwan, Kak Dini, dan Bang Fikri. Merupakan presentasi yang luar biasa dari pemateri kita pada kali ini. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab nih, Abang dan Kakak. Tapi kita udah memasuki waktu isoma. Kakak dan Abang, apakah bersedia untuk 10 menit sesi diskusi dan tanya jawab? Kak, Bang? Lanjut saja, White, nggak apa-apa. Kalau dari teman-teman bisa, nggak apa-apa. Kami juga bisa kok. Oke. Dari peserta bagaimana, Fauzan? Bisa, White. Baiklah. Jadi kita lanjutkan saja ya, Kak dan Bang, serta teman-teman sekalian. Kita lanjut ke sesi diskusi dan tanya jawab. Baiklah, kepada teman-teman yang ingin bertanya dan juga ingin menyampaikan pendapat, bisa langsung on mic dan juga atau bisa di kolom chat. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, disilakan. Sepertinya juga masih pada ini ya Bang, Kak. Nah, dari Wai sendiri ini mau bertanya nih Kak dan Bang. Nah, kita kan saat ini online ya Kak Bang, apalagi lokasi kita berjauhan satu sama lain. Nah, nanti kan di dalam PKM itu ada kayak kita tanda tangan biodata gitu, atau surat ketua pelaksana. Apakah itu tuh boleh secara digital atau memang harus basah gitu Kak? Mengingat ini kan harus sesuai dengan prosedur gitu. Baik, terima kasih, White. Langsung dijawab ya. Kebetulan tahun lalu itu memang harus basah, nggak boleh digital. Namun tahun sekarang karena semuanya itu udah online, keluar peraturan baru itu diperbolehkan digital, tidak harus basah. Nah, jadi tidak masalah kalau berjauhan tanda tangannya. Jadi bisa kalau mau digital boleh, basah juga boleh.
Ya, izin nanya Bang, Baik, Fauzan, silakan. untuk komit. Jadi kan kalau PKM ini kan sebagaimana kita tahu pasti kan durasi kan panjang gitu Bang. Jadi kan untuk tim atau membuat proposal itu pasti kan semuanya masih menggebu-gebu gitu Bang. Nah jadi kan kalau misalnya udah di tengah atau di tengah-tengah itu Bang, jadi kan sama kita lebih nurut untuk ada tim yang hilang-hilang gitu Bang. Jadi gimana cara kita tuh tetap komitmen dari awal sampai akhir, dan gimana untuk tim kita tuh nggak hilang-hilang pas di tengah-tengah gitu. Soalnya kan mengingat durasi PKM yang sangat lama gitu, jadi komitmen untuk siap gitu. Nah mungkin itu dari Fauzan dan Kak. Baik, terima kasih Fauzan. Kalau seperti ini kita serahkan ke motivator saja. Silakan Bang Fikri. Ada saja. Sederhananya berpikir bagaimana ya? Pertama tentu harus kenal dulu. Jadi misalkan saya sama Yohan itu satu labor. Yohan itu kenalan Dini, Dini kenalannya Yohan. Jadi harus kenal dulu, harus tahu bagaimana karakter satu sama lain. Nah, tapi ketika sudah saling kenal dalam satu grup itu, ketika bekerja yang penting itu jangan merasa kita yang paling banyak bekerja, jangan merasa orang lain nggak banyak bekerja, jangan merasa kita yang paling banyak kontribusinya. Ya, dalam kerja sama tim kita harus saling bantu. Kalau kita sudah selesai kerjaannya, kita bantu yang lain. Dan untuk yang seperti itu memang harus apa ya? Komitmen dari awal itu yang kalau saya pribadi, kalau saya kan ikut PKM itu sudah tahun ketiga dalam perkuliahan. Ada kenal, menurut saya bisa diajak, baru saya ikut. Yohan itu udah luar biasa, udah dari tahun kedua dia sudah ikut, dia sudah kenal, dan ya apa ya? Sebenarnya tim yang efisien sebenarnya. Tugas itu bisa banyak sekali. Satu orang itu bisa banyak sekali. Itu harus dijelaskan. Saat dijelaskan itu job desk-nya apa, kelebihannya apa, kekurangan dan didata. Kalau misalkan nanti di tengah jalan mulai terasa berat, istirahat sebentar. Ya. Biko leh, gua sangat boleh. Gimana? Oh. Ya, istirahat sebentar. Kemudian ya istirahat sebentar itu dalam artian jangan lupa kerjaan nanti ke depannya bagaimana. Ya key time lah. Apa misalkan jalan-jalan atau makan-makan, terserah lah. Bawa santai aja. Kalau ada satu yang rasa sudah mulai malas, saling ingetin aja. Saling ingetin. Bisa kok, bisa. Bisa tuh. Yohan menambahkan ya Fauzan. Nah, jadi dari pengalaman sudah ada 5 tim PKM yang Yohan ikut. Kalau kita mencari tim tuh usahakan misalnya tadi kan dijelaskan Bang Fikri itu kenalan Yohan. Nah, Bang Fikri itu belum kenal Dini sebelumnya, tapi Yohan sudah kenal Dini. Artinya di sana tuh udah ada yang kenalnya. Misalnya Farhan ngajak si A itu ngajak misalnya Fauzan ngajak si A dan butuh orang yang pandai di teknologi contohnya, anak teknik. Nah, coba cari teman si A yang kenalan teknik. Jadi si A itu bisa mengurus temannya itu, artinya dia udah kenal sebelumnya. Nah, kesulitannya dari pengalaman sebelumnya ada tim-tim yang Yohan bercerita, dia tuh belum kenal sebelum itu siapa. Nah, kemungkinan besar untuk menghilang di tengah jalan itu lebih besar dibandingkan kita kenal. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau memang sudah kenal tapi masih merasa sulit, ya itu berarti kita harus cari cara dalam tim lagi. Yang pertama, jangan terlalu serius menghadapinya. Artinya, kayak Bang Fitantai, jangan serius. Kalau memang tujuan kita mencapai PIMNAS itu serius, tapi
di dalam perjalanan itu jangan dipaksakan tim itu. Misalnya ada yang sedikit malas, nah terus saja ditanyakan bagaimana progresnya, udah selesai belum? Nah, nanti kalau ditanyakan itu sedikit-sedikit sudah selesai juga gitu. Kira-kira seperti itu, Fauzan. Ya, terima kasih Bang, sudah sangat menjawab. Baik, terima kasih kepada Bang Iwan dan Bang Fikri. Apakah masih ada pertanyaan dari peserta? Pada peserta audiens, disilahkan. Izin bertanya, moderator. Izin bertanya ya, Bang. Gimana caranya kita memastikan bahwa ide kita itu belum pernah diangkat oleh orang lain, Bang? Apakah ada web khusus untuk mengecek judul-judul proposal PKM yang sudah pernah diangkat sebelumnya atau bagaimana, Bang? Terima kasih, Bang. Baik, cara mengeceknya yang pertama yang harus kita lakukan, ide itu tidak hanya di dalam proposal PKM sebelumnya, tapi juga di dunia Zahra. Jadi di dunia kita cari dulu di Google kan situs mesin pencarian kita yang digunakan biasanya. Nah, jadi dicari sana misalnya saat ini Yohan membuat stetoskop digital. Nah, jangan patokannya itu proposal PKM sebelumnya, tapi patokannya itu adalah dunia saat ini. Misalnya stetoskop di dunia itu seperti apa? Apa yang digunakan di dunia oleh dokter-dokter sekarang? Apa kekurangannya? Nah, dari kita menganalisis di dunia, kemungkinan proposal PKM-nya itu juga patokannya di sana. Artinya kemungkinan proposal PKM itu ada yang membuat mungkin ada yang membuat. Nah, tapi untuk pencarian proposal sebelumnya itu situsnya itu belum ada disediakan oleh panitia, tidak ada karena proposalnya itu dikirim oleh masing-masing universitas. Jadi itu memang data universitasnya tidak ada disediakan oleh Kemendikbud apa saja proposal yang sudah dikirim sebelum itu. Yang kita tahu mungkin yang juara ada. Kalau yang dikirim itu sulit untuk menelusurinya. Tapi biar mudah itu telusuri saja di Google apa solusi yang ada di dunia saat ini. Itu saja patokan. Sekian moderator ini. Baik, terima kasih kepada Bang Yohan. Ditanyakan kembali kepada Zahra, apakah ada tanggapan Zahra? Sudah cukup mengerti, Kak. Terima kasih, Kak. Bang. Terima kasih Zahra dan juga Bang Yohan. Apakah masih ada pertanyaan dari peserta audiens kepada peserta? Dipersilakan. Sepertinya masih pada bingung juga nih Bang, atau Aid mau bertanya lagi nih Bang. Nah, nanti kan di PKM itu ada bab 4 rencana kegiatan ya Bang ya. Nah, nanti berapa lama kira-kira waktu perencanaan pelaksanaan kegiatan PKM di bab 4 itu Bang? Terus kalau misalnya nantinya masuk monef dan tidak sesuai waktu pelaksanaannya, apakah ada punishment atau apakah ada sesuatu yang bisa kita lakukan gitu Bang dan Kak? Baik, Dini mau menjawab? Lanjut ya. Baik, untuk kegiatan rencana kegiatan itu
ada di dalam panduan biasanya, White. Jadi kegiatan itu berkisar antara 3 sampai 4 bulan. 3 sampai 4 bulan. Jadi tergantung. Kalau tahun kemarin karena Timnas itu awalnya bertransformasi dari luring menjadi daring, jadi mungkin kesulitan orang-orang di Kemendikbud menyusun kegiatan. Nah, jadi kegiatan itu dilakukan 1 bulan. Nah, jadi rencana kegiatan itu 1 bulan. Nah, yang kali ini itu 3 sampai 4 bulan. Nah, jadi itu disesuaikan dengan yang di panduan. Kalau tahun 2019 itu sampai 5 bulan. Nah, jadi disesuaikan. Maksimalnya itu 4 bulan, itu selesai semuanya. Nah, tadi pertanyaannya kalau tidak selesai ya, atau belum selesai? Iya, belum selesai gitu Bang. Dan waktunya juga, kan misalnya kita 3 bulan, ternyata 3 bulan itu nggak selesai, gimana gitu. Dalam berkegiatan di proposal itu, semua yang kita rencanakan itu harus tercapai. Kalau kalau ada hal seperti itu, kejadiannya itu, nanti nilai yang dikurangi. Tadi kan ada dijelaskan di perjalanan PKM itu ada PKP 2. Di PKP 2 itu dicek nanti bagaimana progres kita. Progres kita itu apakah hampir selesai atau sudah selesai. Nah, di PKP 2 itu tidak harus selesai, tapi sudah mencapai 90%. Jadi ada beberapa yang harus kita selesaikan. Nah, namun di situ juri menilai ini selesai atau tidak, ini ada atau tidak. Nah, untuk punishment itu nanti pengurangan nilai. Jadi nanti mungkin bisa jadi kita tidak lulus ke PIMNAS gitu. Itu jadinya. Jadi pengurangan nilai akibatnya kalau tidak selesai sesuai dengan rencana yang kita lakukan di proposal. Nah, untuk menghindari itu maka ketika membuat proposal itu yang memang harus betul rencananya. Apakah ini akan tercapai dalam 1 bulan atau tidak. Jadi proposal itu memang harus disusun untuk dilakukan senyata-nyatanya. Jadi jangan terlalu tinggi. Misalnya kita membuat artikel ilmiah harus dalam 1 bulan dipublikasikan di jurnal internasional, itu kan nanti bisa tidak tersampaian. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu harus direncanakan sematang mungkin di proposal agar tidak terjadi tidak sampainya kegiatan kita selesai. Ada tambahan nih? Boleh ya? Boleh Bang, boleh banget. Oke. Yang pertama yang perlu diketahui itu buat rencana yang realistis. Realistis. Bisa nggak tercapai? Sanggup nggak buatnya? Bisa nggak buatnya? Dananya kira-kira cukup nggak? Ya, kayak gitu. Bahan-bahannya bakal ada atau enggak ya gitu. Proses penelitian ini bakal selesai nggak ya dalam kurun waktu tersebut? Nah, itu nanti makanya dalam proposal itu penilaiannya di sana. Apakah nanti juri menilai selain yang paling gampang itu juri itu menilai format yang salah. Itu yang paling gampang, paling senang orang itu. Cuman kalau sudah formatnya benar, prosedurnya sudah benar, jadi juri itu mau nggak mau harus membaca proposalnya, termasuklah tadi masalahnya, bagaimana keunikannya, bagaimana dananya, bagaimana urgensinya, bagaimana tentang bisa atau tidaknya terrealisasikan dengan dana dan waktu yang terbatas. Nah, maka dari itu perlu direncanakan baik-baik dan perlu disampaikan baik-baik di proposal. Tapi kalau misalkan sudah kita rencanakan dengan baik, menurut kita berhasil. Saran saya, ya ini berdasarkan pengalaman, diangsur kerjanya. Kalau saya pribadi menganggap bahwa
mau lolos atau enggak nanti PIMNAS ini belakangan. Yang penting saya kerjain dulu. Yang penting itu bermanfaat bagi orang lain. Mau lolos atau enggak, mau juara atau enggak itu urusan belakang. Tapi ternyata terbukti, ya alhamdulillah 2 kali ikut PIMNAS, 2 kali ikut PKM, dua-duanya lolos PIMNAS dan dua-duanya akhirnya tidak terlalu tidak terlalu keteteran dengan adanya kuliah, dengan adanya KKN dan lain sebagainya. Nah begitu. Jadi optimis aja dulu. Kalaupun nggak lolos juga, nggak lolos sampai ke PIMNAS, bisa kok idenya dipakai untuk lomba yang lain, kayak gitu. Santai aja. Bang Eki dan juga Bang Iwan. Selanjutnya juga udah ada pertanyaan di kolom chat abang dan kakak sekalian. Itu yang pertama dari Cici Valina Livia. Dia minta maaf tidak bisa connect. Nah, pertanyaannya adalah pada bagian judul PKM apakah boleh disertai nama produk yang telah dibuat Bang dan Kak? Karena kan sekarang tidak boleh menggunakan akronim yang tidak baku. Nah, kadang ada nama produk itu yang tidak baku begitu Bang Kak. Mungkin diserahkan kepada kakak dan abang yang ingin menjawab. Izin menjawab pertanyaan dari Valina Aditya. Jadi apakah boleh disertai nama produk yang telah dibuat? Untuk aturan di buku pedoman itu, untuk judul tidak boleh menggunakan akronim dan tidak boleh menggunakan singkatan yang tidak baku. Jadi sebaiknya kita tidak menggunakan nama produk di judul. Seperti koroskop tadi, namanya koroskop, coronavirus stetoskop, tapi tidak dicantumkan di judul. Di judulnya cuma stetoskop digital dengan pilihan komunikasinya kabel dan kabel bla. Tapi nama produk itu bisa kita cantumkan di latar belakang. Nanti kalimatnya itu, oleh karena itu kita dapat membuat sebuah alat yang memiliki pilihan kabel dan nirkabel yang diberi nama koroskop gitu. Untuk judul sebaiknya tidak menggunakan nama produk. Cukup. Baik, terima kasih kepada Kak Dini. Nah, ini ada pertanyaan terakhir dari Tasya, Nindi Natasha di kolom chat kakak dan abang cukup panjang. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita sudah didanai, kan kita wajib membuat laporan kemajuan. Nah, di laporan kemajuan ada bagian pendahuluan lagi. Sesuai pengalaman abang, apakah di bagian pendahuluan maupun di tinjauan pustaka itu diperbaharui atau tetap memakai pendahuluan dan tinjauan pustaka yang diajukan dari proposal, dan apakah sebaiknya diganti atau tidak. Nah, selanjutnya ketika di proposal juga ada 3 tujuan yang akan dicapai, tetapi kenyataannya itu terrealisasi sampai PKP 2 hanya 2 tujuan dan 1 tujuan lagi dihilangkan. Apakah itu sangat berpengaruh terhadap penilaian PKP 2 abang dan kakak? Dipersilakan kepada abang dan kakak untuk menjawab. Terima kasih pertanyaannya, Nindi. Jadi pendahuluan yang telah dibuat di proposal dan di laporan kemajuan itu apakah boleh sama atau bagaimana sebagusnya? Kalau yang paling bagus itu memang di paraphrase ya, artinya tidak mengubah seluruh konten, tapi mungkin penyusunan kalimatnya yang diganti, penyampaiannya, cara penyampaiannya diganti, tapi tidak 100% sama, itu sebagusnya. Nah, kita tidak harus mengulang dari awal, mencari studi literatur lagi, mencari sumber-sumber lagi, tidak. Tapi sebaiknya diparaphrase saja, diganti kalimatnya atau dirubah cara penyampaiannya, itu sebaiknya. Itu sesuai yang disampaikan oleh pembimbing Yohan. Nah, jadi sebaiknya itu diparaphrase, tidak harus dirubah isinya, tapi kalimatnya diperbarui saja, agar nanti terkesan kita tidak copy paste. Jadi telah diparaphrase sebelumnya. Nah, selanjutnya ketika 3 tujuan yang akan dicapai tetapi dipakai cuma 2 dan 1 lagi dihilangkan. Nah, iya itu berpengaruh. Tapi
kita mungkin ada alasan untuk menghilangkan. Nah, tahun kemarin itu Yohan ada perubahan tujuan. Nah, tapi itu disampaikan kenapa dirubah dan apa perubahannya. Jadi kalau seandainya perubahannya itu tidak mengubah keunikan, tidak mengubah seluruh dari proposal, itu tidak apa-apa. Jadi memang harus disampaikan saat presentasi PKP 2. Apa perubahan dari yang sebelumnya, kenapa berubah, apa kendalanya. Nah, kalau seandainya alasannya itu menurut juri, menurut reviewer itu masuk, itu tidak masalah. Tapi kalau seandainya alasan kita satu tujuan lagi itu tidak tercapai, itu sulit ya. Pasti juri itu menganggap kalau kegiatan kita itu tidak dilaksanakan secara maksimal. Tapi kalau memang seandainya berubah, itu disampaikan dalam presentasi. Apa perubahannya, apa penyebabnya berubah, gitu. Baik, apakah ada yang masih ingin ditambahkan Kakak dan Abang sekalian? Mungkin jika tidak ada yang ingin ditambahkan, sekian dulu pelatihan dan penulisan esai pada kali ini, materi yang luar biasa dari kakak abang sekalian. Semoga apa yang disampaikan kepada kakak dan abang sekalian, yang disampaikan oleh kakak dan abang sekalian dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, selanjutnya ini ada tanda terima kasih dari kami kakak dan abang, yaitu berupa penyerahan sertifikat. Semoga dapat digunakan. Yang pertama ini kepada Bang Yohan Winata. Terima kasih Bang. Selanjutnya kepada Bang Muhammad Fikri, terima kasih Bang sudah menjadi pemateri. Selanjutnya, dan ini juga kepada Kak Dini Yuri Ciputri, terima kasih Kakak sudah meluangkan waktunya untuk menjadi pemateri pada kesempatan kali ini. Nah, selanjutnya yaitu foto bersama kepada para peserta dan juga pemateri, harap untuk on cam. Selanjutnya akan diarahkan oleh operator untuk foto bersama. Mungkin saya kasih apa-apa, teman-teman. Udah belum? Kak, sepertinya ada ini operatornya. Baiklah, untuk ininya gayanya boleh seperti ini. Salam penalaran kakak dan abang semua di sebelah kiri. Baiklah, 1, 2, 3. Ganti gaya kakak dan abang untuk gaya bebas. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada kakak dan abang dan juga teman-teman sekalian. Dengan berakhirnya pelatihan esai ini, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Dan juga kepada peserta pengurus UKM Penalaran, dengan berakhirnya pelatihan yang versi pertama ini, diharapkan teman-teman sudah bisa membuat bab 1 latar belakang PKM yang nantinya akan dicek oleh bidang PPI dengan deadline itu bulan November, dan nantinya akan diinfokan lebih lanjut oleh Fauzan selaku ketua bidang PPI. Nah, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Wad. Acara selanjutnya itu penutup dengan sesi penyampaian materi dan tanya jawab pada siang hari ini, maka berakhir pula acara pelatihan
proposal PKM kita pada siang hari ini. Saya selaku MC Valina Alifia, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dini, Bang Fikri.